Ya, kita ketemu lagi dengan teman-teman kita nih, gerombolan serigala. Terakhir ada 5 orang yang konon katanya adalah semuanya dari Sentolo. Bisa kita perkenalkan, coba Mas Masih perkenalkan satu persatu. Ini apa ini? Band kami fokusnya ada di band pelestari untuk tembang-tembang dari Ghost Plus dan Ghost Bersaudara, dan kami menyebut grup band kami Jack Plus Sentolo. Jack Plus ya? Iya, Jack Plus. Bisa diperkenalkan satu persatu personilnya, terus siapa memegang sebagai apa gitu? Oke. Ya, kami dari grup Jack Plus ini terdiri dari 5 personil. Saya perkenalkan satu persatu. Ini yang paling kanan yang memakai baju merah. Ini paling kanan Mas Wawan. Nah, Mas Wawan ini personil kami sebagai pemegang alat musik bass atau gitar bass. Kemudian yang di samping kiri Mas Wawan, untuk yang tengah ini Mas Anto, ini sebagai pemegang gitar rhythm sekaligus sebagai vokal. Kemudian yang di belakang sebelah kanan ini personil kami pemegang alat musik gitar melodi dan juga keyboard, juga sebagai backing vokal. Kemudian yang di belakang saya ini Mas Tulik sebagai pemegang alat musik drum ya. Kemudian saya sendiri Komo ya, ini sebagai plusnya saja, jadi hanya melengkapi biar menjadi plus. Dan kebetulan ya saya membantu di vokal juga, itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi namanya Jack Plus ya? Ya, Jack Plus. Bisa dijabarkan lagi artinya apa Jack Plus? Ya, jadi mungkin banyak juga yang bertanya kenapa mengambil nama Jack Plus. Karena memang rata-rata untuk grup band pelestari tembang dari karya Ghost Plus dan Ghost Bersaudara itu pasti inisialnya pakai nama plus. Ya, ada di Sentolo itu kan ada senior kami dari KP Plus, karena mungkin dulu mengambil inisial untuk Kabupaten Kulon Progo Plus, mungkin seperti itu mungkin ya. Nah, terus kami juga karena ini pelestari dari tembang-tembang Ghost Plus ya, kami pakai Jack. Sebetulnya tidak ada arti khusus sebetulnya, hanya memang ada filosofi yang coba kami ambil sebagai inisial kami. Jadi karena kita ini berhubungan dengan dunia elektronik, salah satu komponen dari alat elektronik itu ada namanya jack. Orang Jawa biasanya jack ya. Jadi jack itu kan salah satu komponen dari alat elektronik yang menghubungkan antar komponen. Ini biasanya kan agar bisa berfungsi ini dihubungkan dengan jack. Nah, kemudian ini menginspirasi, nama ini kami ambil karena terus terang latar belakang dari kami berlima ini sebetulnya kan tidak satu aliran sebetulnya. Jadi teman-teman Mas Wawan, Mas Tuling, Mas Sangsang memang awalnya mereka ini berbasiskan band, anak band lah kalau istilah sekarang ini, anak band yang memang suka bermain musik dengan musik-musik kekinian. Kemudian Mas Anto ini latar belakangnya adalah seniman, tetapi alirannya ketoprak itu. Iya. Kemudian saya sendiri juga, kalau saya tidak ada hubungannya dengan alat-alat musik diatonis seperti ini, tapi saya suka seni kebetulan, tetapi mungkin sedikit
agak bersinggungan juga dengan hobinya Mas Anto. Kalau Mas Anto di ketoprak, saya memang di kesenian, jatilan, kerawitan, mungkin dunia seperti itu. Dari berbagai macam latar belakang ini, ternyata kita bisa menyatu di aliran musik Coast Plus ini, sehingga ini menjadi Jack. Artinya dari berbagai macam komponen ini kemudian kami satukan dengan salah satu alat atau komponen Jack itu kemudian menjadi satu. Itulah kemudian memotivasi kami dan sekarang menjadi inisial kami menjadi Jack Plus Sentolo. Kurang lebihnya seperti itu. Sungguh filosofis sekali. Berarti kurang lebihnya intinya adalah menyambungkan berbagai macam aliran sehingga menjadi satu suara yang harmoni gitu ya, kurang lebih. Untung biar jeneng udute 0 plus apa pol. Kan itu juga nyambung gitu. Kemudian mungkin bisa geser ke Mas yang baju kuning itu, saya kurang lupa namanya, Mas Anto ya. Awal mula terbentuknya Jack Plus itu kalau boleh tahu waktunya kapan, tanggal berapa, terus dalam situasi yang apa, terus kasak kusuknya awal yang mulai kasak kusuk yo ngedeke itu siapa dengan siapa, kalau boleh diceritakan monggo. Oke, terima kasih Mas Agung. Akan kita ceritakan gimana awal terbentuknya dari Jack Plus ya. Dulu Jack Plus itu terbentuk kita berempat ya. Kita berempat, Mas Wawan, saya, Mas Sangsang dan Mas Duling. Itu hanya teman lama yang kebetulan ketemu di Alfamart ya Mas Wawan. Mas Wawan ketemu dengan Mas Sangsang, terus yuk kita kumpul lagi yuk. Nah kebetulan dulu kita kumpulnya di tempatnya Mas Duling di Jangkang Lor. Dulu di sana kita ketemu pertama kali itu waktu pandemi. Jadi banyak yang nganggur. Saya nganggur, Mas Wawan juga nganggur, karena Mas Sangsang juga nganggur. Jadi kegiatan kita, pekerjaan kita jamnya dikurangi, jadi kita punya waktu yang longgar banyak. Nah kita mencoba menggarap lagu-lagu dari karya Coast Plus ini, semoga dengan bukan Coast Plus Pak? Ya awalnya memang dulu bukan Coast Plus, awal bertemu kita main musik-musik rock alternatif ya. Terus kayaknya awak dhewe iki tuwa lho kan. Wis tuwa sang. Nah, kita mencoba 1-2 lagu ya. Sebetulnya Mas Sangsang itu nggak suka dulu dengan Coast Plus. Kita paksa pokoknya. Kita paksa jadi suka. Ternyata lama kelamaan ketagihan. Nah, terus sampai sekarang ya kurang lebih tahun 2020 kita berdiri. Jadi ya masih baru sekitar 3 tahun lah. 3 tahun jalan Mas Abu. Oh ya berarti pas saat-saat pandemi gitu ya. Iya, kita latihannya delik-delik pokoknya. Oh, makanya yang jadi pertanyaan saya, ini do ngopo pandemi do blusukan awar-awar. Untung ra kena Pol PP. Oke, terima kasih atas ceritanya yang sangat mendetail. Kemudian apa yang mendasari Jack Plus untuk tetap memilih konsisten di lagu-lagu Coast Plus dan Coast Bersaudara? Kalau tadi alasannya kan salah satunya karena sudah merasa tua ya, meskipun belum dipangan codot, tapi mungkin ada alasan lain yang mendasari untuk tetap konsisten. Ngopo kok Coast Plus dan Coast Bersaudara? Kan maksud saya di era-era tahun itu, tahun 60 sampai 70-an kan nggak cuma Coast Plus, ada Panbers, Deloitte, Favorit, Mersis. Kenapa Coast Plus atau Coast Bersaudara? Karena yang sering kita dengar di radio-radio itu lagunya kayaknya yang legendaris itu Coast Plus. Ya Pak Eko ya. Ya, dan mungkin karena ini yang melatar belakangi, mungkin waktu itu saya tidak ikut menjadi latar belakang ya, karena saya bergabungnya belakangan. Tetapi ketika saya kemudian bergabung dan semakin memotivasi teman-teman untuk kemudian yang kita fokus di menggarap ulang tembang-tembang Coast Plus dan Coast Bersaudara. Jadi mungkin seperti sampaikan Mas Anto tadi, karena di antara tembang-tembang lawas, tembang-tembang kenangan itu yang lebih familiar di masyarakat secara umum itu adalah karya dari Coast Plus dan Coast Bersaudara. Meskipun di era ya tahun-tahun
70, 80 itu ada beberapa grup sampaikan tadi, ada Pambes, ada Deloitte dan sebagainya. Tetapi bagi masyarakat khususnya yang di tempat kita di pedesaan ini kan masyarakat lebih familiar dengan tembang-tembang karya Ghost Plus. Yang tua-tua itu biasanya pasti ingat, apalagi yang sering nunggoni kita latihan. Itu salah satunya penggemar Ghost Plus. Jadi yang selalu memberi masukan bahwa dia tidak pernah, mereka ini tidak pernah beri masukan ke kami mbok coba nggarap tembang kenangan liyane, itu tidak pernah. Mungkin yang jelas juga gitu Pak Yo, karena di Ghost Plus sendiri itu lagunya Jawa ada genrenya ya, keroncong ada, mungkin lengkap di Ghost Plus, jadi mudah diingat untuk masyarakat itu lagu-lagunya itu, dan sangat simpel lagunya sebenarnya. Jadi mungkin itu yang menjadi kenapa kok Ghost Plus itu menjadi populer di masyarakat dan mudah diingat, terus kita mau menggarap, nah, karena kita mau menggarap itu yang sudah familiar, sing jelas payu gitu Pak. Nek nggarap ra payu nggopo itu ya. Iya, dan mungkin kalau saya secara pribadi kenapa memilih tembang karya Ghost Plus ini, saya awalnya kan hanya melihat saja. Jadi kalau tembang-tembang ya dalam apa kelompok tembang kenangan itu biasanya kan sekarang bisa terwakili dengan alat musik keyboard. Itu bisa terwakili. Mau model apapun itu bisa terwakili dengan satu instrumen musik, yaitu keyboard. Tetapi kalau lagu Ghost Plus itu tidak bisa, rasanya akan berbeda meskipun lagunya sama, syairnya sama atau liriknya sama, tapi kalau hanya dimainkan dengan iringan keyboard, itu nuansanya berbeda. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri tentunya ketika kita bisa menggarap ulang 1-2 karya dari Ghost Plus bersaudara, itu punya kepuasan tersendiri. Itu seperti itu. Jadi Mas Anto menyampaikan sebetulnya lagunya sederhana, pendek-pendek dan sebagainya, tetapi kerumitannya ini melebihi yang lagu-lagu sekarang ini yang durasinya sampai 5-6 menit. Itu sangat-sangat menantang, dan ini ada kepuasan tersendiri ketika kami bisa menggarap ulang. Nah, itu menjadi dasar kami kenapa kami memilih fokus di garapan karya Ghost Plus dan Ghost bersaudara daripada karya-karya yang lain. Mungkin kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Jadi istilahnya menutup ya, tidak mungkin untuk kedepannya apa mungkin mau kosidan gitu kayaknya tidak nih. Tetap konsisten di Ghost Plus dan Ghost bersaudara gitu. Iya. Ujuk-ujuk nanti Mas Tuling yang ngedrum pegang pek boom terus ya. Mas Anto nyekel beduk ya. Begitu, berarti intinya adalah lagunya yang sangat familiar sampai detik ini, dan kata Mas Anto tadi adalah variatif, berbagai macam aliran ada, dan juga disambung oleh Pak Eko adalah sebenarnya lagunya simple, tapi kalau satu digarap sembarangan dan kedua cuma dengan alat musik yang keyboard atau terbatas bisa sih, tapi rasanya tidak sampai. Mungkin itu jadi salah satu keistimewaan Ghost Plus dibanding grup-grup yang lain saat itu gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Jack Plus coba flashback sejenak dari tahun 2020. Apakah ada kejadian unik, memorable yang bisa dikenang, yang selalu terkenang di saat manggung? Jack Plus kan saya tahu udah jam terbangnya sangat tinggi, melanglang buana sampai sana sini, semakin kesini semakin kesana. Jadi pasti adalah salah satu atau mungkin tujuan kalau malu Mas Angsa mungkin saat itu Mas Anto langsung kebelet dan sebagainya. Mungkin ada cerita yang masih bisa di share, monggo. Oke. Ya, jadi pasti dalam perjalanannya ada kenangan yang mungkin nanti menjadi cerita sepanjang masa, sepanjang hayat. Jadi kejadian lucu mungkin awal-awal ketika kami harus memenuhi permintaan dari masyarakat yang kami harus tampil mengisi acara, karena waktu itu masih di awal kita terbentuk dan berlatih, diminta di tempat hajatan, mantenan waktu itu sampai kita itu kehabisan lagu ya, dan durasinya waktunya masih lama. Ini bisa dibayangkan kalau misalnya sebuah jasa entertain ketika menerima job harus bekerja di situ, tiba-tiba kok habis stok lagunya, ini bisa dibayangkan. Kalau misalnya saat itu sudah sampai saatnya, mungkin mirip dengan hari kiamat ya. Itu menjadi sebuah
kenangan yang luar biasa. Kemudian yang kedua juga dari sisi mental. Ini yang paling belakang ini mungkin punya pengalaman ya, mungkin sulit diungkapkan juga. Jadi ini menjadi salah satu PR kami berempat. Ini satu adik kami yang paling muda ini. Paling muda. Ini memang setiap pentas awal-awalnya, kalau sekarang sudah oke lah. Itu pasti keringatnya itu keluarnya melebihi kalau dia bekerja. Ya, itu selalu menjadi kekhawatiran kami. Jadi setelah mungkin koleksi lagunya kami sudah lumayan cukup banyak, tetapi PR kami dari personil kami ini bagaimana menyemangati teman kami ini satu personil, karena ini menjadi kunci juga ketika terganggu psikologisnya, tidak segera terkondisi itu pasti akan mengganggu semuanya. Ya pokoknya kita ini satu kenangan untuk Mas Doli seperti itu. Jadi pasti kalau masih memungkinkan mungkin hawanya mengarep adus terus sang wanduk. Ya, tapi yang paling berkesan itu kami kehabisan stok lagu. Itu bisa dibayangkan, penyanyi Mas Agung selaku pelaku seni juga bisa membayangkan. Ya, kalau baru selesai waktunya tiba-tiba koleksi habis, ini harus bagaimana ini? Bulan-bulan. Iya. Nah, itu yang menjadi kenangan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Kalau saya boleh berbagi saran gitu, besok-besok kalau sekarang kan enggak sih sebenarnya, saat itu kalau seandainya kehabisan lagu itu terus langsung ke mixer aja, kau nyetel ke gambyong, wong limo juga. Itu saya kira mah jadi hiburan tersendiri. Karena ini berhubung bilang aja nek durasinya ternyata nambah, padahal lagunya yang kurang. Tapi itu untuk saat ini mungkin jadi cerita yang lucu ya Pak Eko dan kawan-kawan ya, meskipun saat itu ya sudah kayak meh kiamat moral. Betul. Itu sekarang jadi cerita yang lucu yang bisa dikenang. Kalau yang jorok nggak ada? Ada. Kami karena kebetulan memang semuanya cinta kebersihan Mas Agung. Oh, Cinta kebersihan dan kerapian. Kerapian. Makanya kami nggak punya apa-apa. Terlalu bersih. Ya, mungkin cuma pikirannya yang jorok-jorok. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya setelah tadi flashback, sekarang ke depan. 1 tahun ke depan, apa kira-kira rencana Jack Plus, baik untuk Jack Plus sendiri dan untuk musik di Kulon Progo ataupun di Sentolo pada khususnya dari Jack Plus. Jack Plus mau ngapain untuk Jack Plus? Jack Plus mau ngapain untuk Jack Plus sendiri dan untuk Sentolo mau ngapain? Monggo, siapa yang mau jawab? Atau masing-masing jawab pendapatnya sendiri-sendiri boleh. Oh, akhirnya. Oke. Jadi karena ini kami sudah masuki usia yang ketiga atau tahun ketiga kami ada. Ya kalau misalnya ini kita ibaratkan seorang bayi, kita saat ini kan memang agak lucu-lucu nih Mas Agung, atau kayak gemes, makanya kan mungkin tadi Mas Agung menyampaikan Jack Plus agak terbang kemana-mana ya sampai kabur Mas Agung. Ya kami di usia ketiga ini boleh katakan ya kayak semangat lah, dan kami pun tetap berusaha untuk konsisten, dan harapannya kami nanti bisa semakin dicintai khususnya untuk para penggemar tembang-tembang Kus Bersaudara, meskipun keterbatasan kami karena untuk menggarap ulang lagu-lagu yang ada, kami memang kesulitan untuk membuat jadwal agar kami bisa bertemu. Jadi harapannya kami untuk khususnya Jack Plus, kami akan berusaha semakin memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kami, karena kami tahu para senior kami kalau boleh diberatkan gapnya masih terlalu jauh. Jadi kami masih terlalu jauh daripada senior-senior kami. Jadi kami tetap berusaha untuk kedepannya akan semakin baik. Dan kemudian untuk yang wilayah Sentolo, semoga kehadiran kami Jack Plus Sentolo yang betul-betul kami adalah murni anak-anak Sentolo, asli lahir di Sentolo, besar di Sentolo. Semoga kehadiran kami bisa memberikan nilai lebih khususnya untuk Kelurahan Sentolo, karena dengan adanya kami ini semoga memberikan plus juga untuk Sentolo. Amin. Nah, itu mungkin teman-teman yang Mas Santo mungkin Hampir sama Pak Eko. oh ya Hampir sama. ya Karena podo ya bayarnya dicowok. ya jadi itu Mas Agus, ya harapan kami. Selain itu ya kami sebenarnya punya misi besar, karena
kami ini sekecil apapun kami berlatar belakang adalah seniman. Jadi kami berharap juga masyarakat khususnya nanti di wilayah Sentolo keberadaan grup-grup kesenian termasuk kami ini diberi kesempatan. Jadi Sentolo tidak hanya Jack Plus, ada KP Plus. Ada mungkin nanti akan tumbuh grup-grup baru. Mungkin masyarakat nanti bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk ya istilahnya tampil lah, memberikan ajang untuk kami. Jadi kalau misalnya ada warga masyarakat yang punya hajat, biasanya kan hiburannya 2 hari, H-1 dan hari H. Nah, mungkin biar masyarakat juga semakin mencintai ini karya seni dari anak negeri ini, asli produk dari Indonesia. Ya mungkin seperti kami diberi kesempatan, kalaupun tidak di hari H-1 boleh lah, biar nanti kita juga bisa tampil. Nah mungkin itu Mas Agung. Ya, harapan yang sangat bagus sekali ya, terutama untuk khususnya untuk warga Sentolo, bagi yang punya hajat atau apapun, istilahnya ada entertainer yang di dalam negeri, yang di lingkup Sentolo ngapain golek njobo. Betul. Toh yang di Sentolo juga mumpuni. Iya. Ya wis wangun banget dirasake, didelok. Nek disawer saya wangun meneh. Nah gitu. Jadi buat apa? Ya, seperti Pak Eko yang ngendikake tadi, ada 2 hari minimal, 1 hari Nah itu kos-kosan, yang 1 hari monggo angguk apa gitu. iya. Jadi kan jajan ngene tanggane nek cari setayu sana. Jadi itulah untuk dari kita, untuk kita dari Sentolo, orang Sentolo, mengembangkan potensi orang Sentolo, duwe dhewe, dinikmati dhewe, dirasake dhewe, kan asik kalau seperti itu menurut saya juga. Terima kasih. Terus yang terakhir saya mau tanya lagi untuk tadi jangka pendeknya Jack Plus 1 tahun ke depan, untuk mungkin saya mewakili penggemar Jack Plus ya, untuk jangka panjangnya atau memungkinkankah Jack Plus membuat lagu sendiri untuk jangka panjangnya? Kalau saya secara pribadi sepertinya belum ada rencana ke sana. Tetapi mungkin kalau nanti ada pesanan, misalnya Kelurahan Sentolo akan ulang tahun, kemudian ingin punya lagu jinglenya untuk ulang tahun hari jadinya Kelurahan Sentolo misalnya, mungkin nanti kami bisa mencoba itu. Tetapi secara khusus memang kami belum berencana ke sana. Kami ingin menambah koleksi saja. Sekarang ini banyak request lagu dari para komunitas-komunitas, itu saja kami PR-nya juga cukup banyak antriannya. Kami juga belum sempat untuk garap ulang. Iya. Dan karena kita juga brandingnya itu pelestari Pak Eko. Ya. Yang tentunya kalau pelestari itu ya kita melestarikan yang sudah ada. Memang seperti itu. Oke, terima kasih. Yang terakhir tadi, saran dan pendapat perkembangan musik di Sentolo pada khususnya dan di Kulon Progo pada umumnya. Urut dari Pak Eko atau dari belakang sana satu persatu, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk saran dari saya pribadi, pendapatnya untuk musik di Sentolo sudah bagus. Saya melihat sudah banyak mulai tumbuh-tumbuh bibit-bibit baru di area perkus-perkusan. Tapi kalau untuk anak muda yang ngeband itu belum memantau Pak Agung. Jadi semoga untuk kedepannya Sentolo tambah maju, tambah banyak band-band pelestari seperti yang sudah ada. Ya, begitu dari saya. Oke, geser ke kiri. Itu Mas yang paling ganteng. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ya, saya cuma sedikit aja, mungkin di Kelurahan Sentolo itu pendapat aja ini banyakin event-event apa kos-pesan atau apa itu kan di Sentolo kayaknya jarang ya, masih jarang. Betul. Itu event-event pertunjukan kos plus. Nah, itu kalau bisa ya diadakan lah sering-sering untuk anak-anak muda itu biar tahu generasi penerusnya itu. Ya mungkin itu aja Mas Agung. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Luling. Monggo selanjutnya, siapa? Mas Wawan. Ya, terima kasih Mas Agung. Ya, untuk perkembangan musik di Sentolo saya kira udah cukup baik gitu loh.
kita cuma pelestari aja, mungkin banyak penggemarnya banyak penggemarnya mungkin dari kalangan sekarang. Anak muda itu udah tahu Mas, lagu-lagu Ghost Plus dari anak balita udah tahu gitu. Kita cuma melestarikan aja. Semoga kedepannya untuk lagu-lagu kenangan Ghost Plus tetap jaya di kalangan masyarakat, dapat diterima dengan baik gitu. Ya gitu aja Mas Agung. Coba Kalau pendapat saya, ini kalau di Kulon Progo itu sudah diadakan di lingkup kabupaten itu sudah, tapi kurang sering lah. Jadi untuk Ghost Plus pelestari, kalau saran saya ya di Kulon Progo maupun di Sentolo itu kan, misal di Kulon Progo kan banyak itu di TBK itu, tapi kadang hanya event setahun itu hanya sekali gitu kan, padahal yang lain ada menoreh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk yang Ghost Plus hanya biasanya 1 kali. Dan kalau di Sentolo sendiri seperti teman-teman yang tadi yang bilang kan juga banyak event. Mungkin perlu dianggarkan di tingkat kelurahan, mungkin ada semacam festival atau parade khusus lagu Ghost Plus, ataupun menjaring khusus lagu yang lain juga nggak apa-apa, yang penting ada anggaran untuk memberikan ruang itu. Mungkin itu Mas Agung. Jadi ini terkait dengan dunia musik di Sentolo dan Kulon Progo. Untuk kedepannya khususnya di Sentolo, saya pribadi berharap bahwa nanti dari pemerintah Kelurahan Sentolo ini betul-betul menggali potensi yang ada di wilayah Kelurahan Sentolo. Karena selain musik Ghost Plus, kita itu punya sebetulnya ada di beberapa padukuhan itu yang anak-anak mudanya membentuk band atau ada potensi ke sana. Di Jangkang Lor itu ada Derek Mawon, itu juga grup band milenial sebetulnya. Tetapi kenapa kemudian mungkin perkembangannya sampai saat ini belum begitu bisa berkembang dengan optimal? Karena memang tidak ada wadah atau ajang untuk mereka itu mengekspresikan hasil karyanya. Nah, ini tentunya menjadi PR sendiri bagi pemerintah Kelurahan Sentolo. Jadi seperti Mas Santo sampaikan, berilah kami ini media, wadah ataupun tempat untuk kami ini bisa tampil. Karena potensi apapun yang sudah coba digarap oleh masyarakat, tetapi kemudian tanpa intervensi dari pemerintah atau pemerintah tidak peduli, maka kami ini akan kehilangan semangat. Karena ngapain kami latihan? Mungkin hanya kepuasan secara pribadi, tetapi untuk mengangkat nama wilayah tidak memungkinkan atau tidak ada kesempatan. Kemudian khusus untuk Jack Plus ini, ya kami kedepannya berharap bahwa generasi di Sentolo ada yang mau kemudian meneruskan jejak dari Jack Plus. Kami berharap bahwa nanti dari kalangan muda, anak-anak kami, adik-adik kami nanti ada yang mau kemudian melanjutkan jejak dari Jack Plus, karena sudah terlanjur terbentuk namanya, sudah ada aktivitasnya. Kemudian kalau tidak ada yang berniat untuk meneruskan kan eman-eman seperti itu. Itu Mas Agung. Oke Sobat Takar Media, ini tadi pendapat dari teman-teman Jack Plus, pendapat saran untuk perkembangan musik maupun event musik di Sentolo pada khususnya. Sebelum kita tutup, acara terakhir ini adalah sungkeman. Jadi persiapan untuk Pak Eko mau disungkemi. Enggak, ini udah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Jack Plus atas waktunya. Semoga kelak Jack Plus tetap berjaya, amin, tetap langgeng terus, sehat selalu, tetap rukun, dan tujuannya apa? Tetap untuk menghibur masyarakat Sentolo pada khususnya dan semesta pada umumnya. Ya, untuk yang terakhir, salam jiwa Nusantara. Merdeka. Kok ngelemet? Kita baru nomor. Salam jiwa Nusantara. Merdeka. Terima kasih.